Terkait lomba, ya bukan masalah aturan, lomba mah harus ya intinya, tetapi ya itu tadi karena kondisi sekarang ya yang tidak mudah khususnya di perizinan, intinya kita jadi apa maksudnya dikembalikanlah ke teman-teman siapa yang siap aja, tapi ya siap dengan segala konsekuensinya gitu, yang gimana caranya lomba tetap berjalan, intinya kayak gitu. Boleh, dengan catatan ya penuh tanggung jawab ya. Ya diusahain gimana caranya lomba itu tetap berjalan, nggak ada istilah dibubarin ya. Bukan kita tidak mengerti tentang ke siapa, ke tuan rumah gitu. Intinya kan kita juga harus berpikir ketika teman-teman yang jauh udah datang kan, ya itu yang harus kita pikirkan gitu. Nah terkait aturan ya aturan tetap pakai aturan PMT ya, tapi yang jelas ya mohon maaf ya ke yang misalnya yang siap juga, intinya jangan dikesampingkan juga terkait parkir ya, terkait keamanan burung harus kita jaga lah, intinya kayak gitulah. Terkait lapang baru misalkan gini, baru itu untuk apa, misalkan baru karena baru dipakai nasional, bukan baru bener-bener lapang baru, intinya tidak masalah dengan catatan ya misalkan lapang itu layak dan kita kan punya IP, biarkan IP yang ngontrol gitu aja. Nah terkait burung yang kemarin ya di lapak PM, pada prinsipnya gini, mungkin ya ini ya maksudnya kebetulan yang kita ya Wan ya Tang, alhamdulillah yang ada sama sekali yang hilang, mungkin ya perlu diinikan juga ya maksudnya para joki yang lebih hati-hati, kan tidak semua lapang mudah ya. Kalau terkait itu tanya aja anak-anak lah. Saya menjawab. Sok, Wan. Tang. Cara ngelob. Nah, saya gini, terkait masalah kebetulan ya ada teman-teman yang hilang juga gitu kan. Intinya gini, kebetulan ya alhamdulillah ya pada ketemu. Yang kita alhamdulillah aman, intinya yaitu tadi karakter lapang itu jelas berbeda-beda ya. Saya harap mungkin jadi pelajaran juga buat semua, mungkin harus matang lah ngelobnya gitu. Dan saya juga berharap mudah-mudahan ya ke depan ini jadi pelajaran semua gitulah. Nggak mutlak itu kesalahan lapang, tidak boleh lah. Atau kesalahan joki itu tuh, ayo sama-sama lah kita saling introspeksi, intinya kayak gitu. Keamanan burung yang paling utama yang dijaga itu adalah para jokinya sendiri ya, tim kita sendiri, bener nggak Wan? Tang ya poinnya. Jadi intinya kita nggak boleh sama sekali nyalahin lapang gitu ya. Intinya kita harus berusaha lah, karena karakter ya itu tadi kembali lagi area lapang atau itu jelas berbeda di setiap lapang ke lapang. Nah terkait burung yang hilang ya, mudah-mudahan dari saya pribadi ya cepat ketemu, dan teman-teman yang menemukan tolong disampaikan. Kebetulan ya udah ada sayembara ya. Saya pribadi pada prinsipnya adalah beberapa lapang yang saya sendiri hilang. Buat saya ya resiko main burung, tetapi gimana caranya meminimalisir resiko tersebut gitu. Nah buat dari saya pribadi ya, kebetulan kadang saya juga ada lapang ya, kami punya lapang juga, intinya kan gini, untuk teman-teman yang intinya siap ngadain lomba khususnya untuk nasional ya, segala sesuatunya harus kita persiapkan ya. Satu misalkan contoh, kita harus mulai terbuka ya, misalkan ke tamu-tamu kita yang tersulit di bendera berapa sih. Nah seperti itu harus kita kasih tahu. Ini yang tersulit misalkan bendera 1 atau bendera 2 atau di starminnya harus disampaikan gitu. Karena ya gimana pun juga tuan rumah ya itu udah jelas pasti tahu kesulitannya di mana gitu. Dan alhamdulillah beberapa lapang suka ngasih tahu gitu ke kita. Intinya seperti itu. Yang lainnya mungkin itu tuh sarana dan prasarana,
kontrakan. Yang kedua ya mohon maaf ya, maksudnya terkait parkir kita nggak boleh loh. Maksudnya saya berharap teman-teman semua juga bijak untuk parkir lapang. Jangan sampai mengganggu ya ketertiban umum ya gitu kan. Biar kita masyarakat dimanapun ya, maksudnya dimanapun, ketika kita tidak mengganggu ketertiban umum, insya Allah masyarakat akan mensupport kita lah, intinya kayak gitu. Ya mungkin untuk Pangandaran karena bukan sekali dua kali ya, di Pangandaran ada event nasional, dan sekarang kebetulan nih alhamdulillah ya di Pangandaran wisatanya sudah dibuka. Mungkin dari saya pribadi gitu, jadi intinya gitu. Ya itu tadi prepare yang yang lebih siap lagi. Ya kontrakan, ngasih tahu titik terberat di mana. Seperti itulah gimana caranya bahwa para peserta yang akan lomba di Pangandaran tersebut nyaman, intinya kayak gitu. Saya yakin lah para panitia dari Pangandaran sendiri akan bekerja semaksimal mungkin lah untuk para tamunya. Nah ini terkait ya, kebetulan mungkin beda ya antara Jabar dan Jateng mungkin ya, kebijakan-kebijakan dari pihak terkaitnya. Saya sendiri berharap itu Jateng bisa ya, biar misalkan seperti lomba-lomba sebelumnya Jabar Jateng ya, mungkin itu baik ya, misalkan ada terobosan kalau misalkan biasa untuk Jateng ya, karena kebetulan saat ini tidak bisa, silakanlah berkoordinasi dengan lapak-lapak Jabar. Tapi secara jarak geografis ya, antara Jateng dan Jabarnya jangan terlalu jauh. Umpamanya misal sekarang di Purwokerto kebetulan tidak bisa, tiba-tiba ke Bogor gitu. Nah itu kan secara geografis, cobalah ambil di tengah-tengah, di mana saya harap seperti itulah. Kan ada yang dekat Ciamis, Banjar, Tasik atau Pangandaran, ya Bandung juga mungkin kan gitu kan. Harapan saya ya untuk PMT lebih maju lah. Ya mudah-mudahan lomba bisa terlaksana sampai akhir tahun gitu kan. Soalnya kan di posisi ya sekarang di negara kita lagi kena musibah lah gitu. Ya mudah-mudahan lomba bisa terus terlaksana setiap gelaran lomba sampai akhir tahun, sampai di anniversary. Misalkan Ya, ada lomba efeknya gimana? ya kalau sekarang sih kebetulan lombanya mungkin yang bisa terlaksana di wilayah Tasikmalaya. Ya alhamdulillah sih, kalau masalah bursanya ya untuk orang Tasik mah sebetulnya harus bersyukur Saya banget, pokok. Ya, Ya kan pelan. Burung Tasik keren ya. ya. Terus alhamdulillah ya, maksudnya take over terus burung-burung Tasik Iya. ya, itu karena salah satunya karena ada lomba. Iya, karena ada liga ya, pas kebetulan nasionalnya banyak di Tasik lah, ada di Tasik, bukan banyak di Tasik. Gitu. Ada di Tasik. Iya. Ya kalau di awal tahun sih ada penurunan lah gitu. Ya pas lagu PPKM itu, cuman setelah ada lomba Liga Tasik sama Nasional di Tasik, ya di sana udah mulai naik lagi lah gitu. Ya malah lebih pesat sih kalau masalah penjualan, ya buat bursa bagus lah buat di Tasik mah gitu, buat tahun ini mah. Buat take over burung atau toko nih? Ini buat toko ya alhamdulillah, kalau bulan-bulan sekarang mah gitu. So, ya kalau take over mah udah jelas lah. Di medsos juga kan udah banyak gitu. Gak usah dijelasin lagi kalau masalah itu. Intinya kami ya, dari saya pribadi dan teman-teman pengurus yang lainnya akan berusaha gitu semaksimal mungkin kita bisa lomba sampai ke akhir tahun, sampai anniversary. Kenapa harus seperti itu? Satu ya, emang rule organisasi harus tetap berjalan di tengah kondisi ya, maksudnya kita lebih dapat musibah pandemi, tetapi ketika kita lomba berjalan gitu sangat banyak sekali manfaatnya, karena di situ juga ada putaran ekonomi. Contoh lah kemarin penjualan burung nggak pernah berhenti loh.
Iya. Jadi itu sangat membantu lah secara ekonomi gitu. Salah satu manfaat terbesar di situ, dan ya ada teman-teman yang usaha misalkan semuanya lah, setiap lapang pasti coba kita perhatiin putaran ekonomi di situ sangat besar sekali. Berarti intinya apa, dampaknya, manfaatnya sangat besar sekali. Makanya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar lomba PMTI ini tetap berjalan sampai anniversary.